Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa, guru PAI di SMA Negeri 105 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500010812. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 SMA Negeri 105 Jakarta dengan tema menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, semuanya sehat ya teman-teman ya? Sehat. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya teman-teman ya. Silakan ketua kelas atau yang mewakilinya silakan disiapkan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bu Nisa izin mengecek kehadiran teman-teman kalian semua ya, teman-teman ya. Oke. Alfira Dina Sapitri ada? Oke. Anggita Zahrani, Anissa Miftaulia, Revan Ardel, Muhammad Devi, Rai Rahma. Oke, masuk semua ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira Bu Nisa mau ngecek kesiapan kalian untuk belajar dulu nih teman-teman ya. Hari apa ini sekarang teman-teman? Hari Kamis. Seragamnya putih abu-abu. Silakan dicek teman sebelahnya. Sudah lengkap nggak atributnya? Dasinya sudah terpasang atau belum? Jilbabnya sudah rapi atau belum? Oke, sudah semua ya? Yang perempuan semuanya sudah rapi, sudah cantik. Yang laki-laki semuanya sudah rapi, sudah ganteng ya teman-teman ya. Kelasnya juga alhamdulillah sudah rapi ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah membersihkan kelasnya, yang sudah menjalankan piket dengan baik. Semoga menjadi amal kebaikan kalian semua ya teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan tadarus membaca Al-Quran dulu, surat Al-Isra ayat 26 dan 27 bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan ta'awuz bersama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Oke, thank you teman-teman. Ini surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bu Nisa mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian pada hari ini? Beneran senang? Ada yang masih ngantuk?
ada yang ngantuk mungkin semalam ngerjain tugas banyak sampai malam ya teman-teman ya. Jadi kurang istirahat. Oke teman-teman, yang masih ngantuk, yang belum bersemangat teman-teman, kita lakukan ice breaking dulu ya untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Semoga dengan ice breaking ini bisa menambah semangat kita untuk belajar di pagi hari ini ya. Oke, semuanya boleh berdiri teman-teman. Oke, ice breakingnya namanya tepuk fokus. Bu Nisa contohin, tepuk fokus, dilihat, didengar, dipahami, fokus. Pakai senyum dong yang cowok ya. Bisa ya? Pakai senyumnya full senyum ya. Ketika kita bersenyum itu hati kita terbuka untuk menerima segalanya. Oke? Bisa? Kalau fokusnya masih cemberut berarti itu belum siap untuk belajar. Oke. Diulangi lagi bersama-sama. 1 2 3 tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Pakai senyum, ulang lagi. 1 2 3 tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, thank you, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bu Nisa mau tanya, apakah kalian pernah mendengar kata flexing? Pernah flexing. Kira-kira ada yang tahu sih? Ada yang tahu nggak sih apa itu flexing teman-teman? Saya tahu Ibu. Oke, Bintang, silakan Bintang. Berdiri ya? Iya, silakan berdiri nak. Flexing itu adalah kebiasaan memamerkan barang atau pencapaian yang bertujuan untuk membuat orang iri dengan kita. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bintang. Give applause buat Bintang. Flexing biasa memamerkan amal kebaikan kita, pencapaian kita, atau barang-barang yang kita punya dengan tujuan untuk membuat orang lain iri. Ya, itu teman-teman ya. Nah, Bu Nisa mau tahu kira-kira flexing itu tuh akhlak mazmumah atau akhlak mahmudah? Nah, pasti mahmudah, tahu mahmudah? Mahmudah itu akhlak yang baik. Mazmumah itu akhlak yang buruk. Nah, menurut kalian nih, flexing itu akhlak yang mahmudah atau mazmumah? Mazmumah. Oke, keren. Jadi, flexing itu adalah salah satu akhlak, contoh akhlak yang mazmumah atau yang buruk ya teman-teman ya. Nah, kira-kira dari flexing itu Bu Nisa akan membahas materi kita tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis pengertian dalil, dampak negatif dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan tepat. Kemudian nanti secara bergantian kalian mempresentasikan hasil analisis tadi kalian yang menyambung perilaku guru tersebut secara kritis. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Berikutnya menunjukkan dan menerangkan sikap yang mencerminkan upaya menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini adalah goals kita ya teman-teman ya. Jadi setelah kita menganalisis, nanti kita presentasikan dan kita terapkan perilaku menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan. Ada sebuah gambar karikatur, silakan dilihat ya teman-teman. Hai guys, aku baru selesai sholat nih, ya kan? Nah, ini salah satu sifat mazmumah atau tercela atau buruk yang sedang kita bahas ya teman-teman ya, tentang ria. Yang Bu Nisa, dari gambar-gambar yang Bu Nisa berikan ke kalian, atau dari tugas-tugas nanti yang akan Bu Nisa berikan ke kalian, itu silakan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya teman-teman ya. Nah, salah satunya ini nih.
pejabat berfoya-foya, rakyat yang bayar cicilannya, ya. Nah, ini real nggak sih kira-kira menurut kalian? Real banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca berita berapa miliar atau berapa triliun hutang negara kita, kok nggak lunas-lunas gitu ya kan? Kok nggak lunas-lunas? Tapi kok kalau kita lihat gaya hedonis pejabat kita tuh wow luar biasa sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan silakan kalian bahas bersama dengan kelompok kalian. Silakan kalian cari solusinya ya teman-teman. Kira-kira bagaimana kita bisa menyelesaikan ini semua ya. Oke, silakan diurung rembuk dengan temannya ya teman-teman ya. Silakan. Nanti yang kelompok pertama silakan nanti ngebahas tentang berfoya-foya ya teman-teman. Kelompok kedua silakan kalian bahas tentang ria ya. Kelompok ketiga silakan kalian bahas tentang sum'ah. Kelompok keempat silakan kalian bahas tentang takabur. Oke. Kelompok kelima silakan kalian bahas tentang hasad. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Bu Nisa akan membagikan lembar kerja kelompok kalian. Silakan kalian lakukan pengerjaan diskusi bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Kalian buat PowerPoint-nya, boleh pakai Microsoft PowerPoint, boleh pakai Canva, silakan bebas semenarik mungkin, sebagus mungkin, selengkap mungkin dari item tugas yang ada di perintah di sini ya teman-teman ya. Oke, Bu Nisa izin bagikan. Oke, selain foto di sini ada lagi foto berikutnya. Nah, masih ingat berita ini teman-teman? Masih ingat. Di sini ada websitenya, beritanya ada di sana, bisa kalian cek. Bagaimana sih menurut kalian tentang sifat orang-orang tersebut ya teman-teman? Boleh lagi? Nah, masih ingat ya berita ini ya? Oke, ini sempat viral banget ya teman-teman ya. Tapi insya Allah sih sudah dilakukan klarifikasi ya. Oke, terus lanjut. Nah, halo guys, aku sudah selesai sholat nih gitu kan. Tahu nggak sih, tadi subuh aku sholat, sebelum subuh pakai sholat qobliyah subuhnya loh. Tahu nggak sih, tadi malam saya sholat tahajud 8 rakaat loh. Nah, itu namanya sum'ah ya. Silakan kalian bahas teman-teman di kelompok kalian. Kalian bikin PowerPoint-nya, nanti kita diskusikan bersama-sama ya teman-teman. Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok kalian tentang berfoya-foya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi di kelompok kami yaitu dengan tema berfoya-foya. Hasil dari kami, apakah ada yang bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan sudah silakan untuk pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Roland Fadila dari kelas dari kelompok 4. Apa manfaat yang diperoleh jika kita menjauhi kegiatan berfoya-foya dan memilih hidup sederhana? Baik, terima kasih sudah atas pertanyaannya.
kasih Suja atas pertanyaannya. Saya Alfira izin menjawab. Untuk pertanyaan, apa manfaat yang diperoleh jika kita menjauhi kebiasaan berfoya-foya dan memilih hidup sederhana? Jawabannya adalah dengan menjauhi kebiasaan berfoya-foya, kita bisa lebih berhemat, memiliki tabungan untuk masa depan, dan merasa lebih tenang karena keuangan terkontrol. Hidup sederhana juga mengajarkan kita untuk bersyukur, tidak mudah iri terhadap orang lain, serta lebih peduli pada sesama. Selain itu, hidup hemat menjadikan kita lebih siap menghadapi keadaan darurat di masa depan. Kemudian, apakah ada yang kurang saja? Terima kasih. Oke teman-teman, silakan disimpulkan apa sih yang kalian ketahui dampaknya dan solusinya tentang hidup berfoya-foya ini. Silakan. Baik, sebenarnya itu foya-foya atau hidup mewah dan berlebihan tidak diajarkan dalam Islam. Jika mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam hidup, foya-foya dapat menyebabkan kebodohan, sombong, dan tidak peduli dengan orang lain. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak peringatan tentang bahaya foya-foya, seperti kekayaan tidak akan membawa manfaat jika tidak digunakan dengan baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 1-3. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, berbagi dengan orang lain, dan menggunakan kekayaan untuk kebaikan. Dengan demikian terdapat mencapai kebahagiaan sejati dan keselamatan di akhirat. Itu saja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi pada bab 2 yaitu menghindari berbahaya. Saya akan fotografer dari absen 4 dari kelompok 4. Kan saya bertanya bagaimana sifat ria dapat muncul secara halus tanpa disadari dalam kegiatan keagamaan atau sosial. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Sifat ria bisa muncul secara halus ketika seseorang merasa senang dan termotivasi beribadah hanya saat dilihat orang lain, merasa kecewa jika tidak dipuji, atau merasa lebih baik dari yang lain. Ini menunjukkan ibadahnya sudah bercampur dengan keinginan untuk dihargai, bukan murni karena Allah. Oke, silakan teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, silakan boleh disimpulkan apa sih ria ini, bagaimana ria, dampaknya seperti apa, dan solusinya seperti apa. Bulan dari materi itu adalah firman pada manusia jadi untuk beribadah karena saat kau mencari pujian dari makhluk aku melakukan amal yang lebih mulia, amal yang lurus tak bertentangan meridho Allah sebagai balasan. Oke, teman-teman silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang telah kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dari kesimpulannya itu hati yang berpenyakit telah berdampak buruk bagi kehidupan sama satu lingkungan. Oke, terima kasih teman-teman kelompok ini Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil riset kami tentang sifat takabur. Oke, yang presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Dari kelompok kita. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seorang merasa lebih tinggi dari orang lain hingga menimbulkan sifat takabur? Terima kasih. Sifat takabur muncul karena hati dipenuhi rasa bangga dengan harga diri sendiri, harta jabatan, atau ilmu hingga merasa lebih baik dari orang lain. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, boleh kita tolong diberikan kesimpulan. Apa sih solusi, apa sih dampak dan solusi yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok kalian? Oke, silakan teman-teman. Jadi kesimpulannya itu sifat takabur adalah sifat sombong dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat ini tertular harus dicari dengan sikap tegas. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesia selalu bumi dan teman-teman kelas 2 yang kami hargai. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasad. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya atau memberikan Oke, teman-teman silakan yang ingin bertanya. Bisa. Saya sendiri dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 5 terkait bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat hasad yang kita tahu bahwa media sosial juga menjadi salah satu pemicu sifat hasad tersebut. Terima kasih. Kemudian batasi kebajikan terutama di media sosial atas apa yang dimiliki dan dekatkan diri padahal dan orang lain yang positif. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Cukup. Oke, kalau cukup silakan teman-teman tentang hasad silakan disimpulkan. Apa sih hasad itu seperti apa, dampaknya dan solusinya? Baik, untuk kesimpulan dari hasad yaitu menyaksikan hasad sangat penting karena hasad merugikan diri sendiri dan merusak hubungan dengan orang lain. Dengan menjauhinya, kita belajar bersyukur, menerima takdir dan tidak iri pada nikmat orang lain. Hasad yang diubah menjadi motivasi positif membuat hati tenang, pikiran jernih, hubungan harmonis serta mendatangkan ketenangan dari ridho Allah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ice breaking lagi semuanya berdiri teman-teman. Masih dengan ice breaking yang sama ya teman-teman ya, silakan berdiri. Tepuk fokus. Oke, 1, 2, 3, tepuk fokus.
di sini. Oke, silakan teman-teman. Boleh angkat tangannya dan sebutkan atau boleh kalian kemukakan kesimpulan atau apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Silakan Nia. Keempat sifat ini itu sama-sama tergolong akhlak tercela yang bikin rugi diri sendiri dan juga orang lain. Kita juga belajar tentang pentingnya menjaga hati, keikhlasan, rendah hati, tetap bersyukur, dan juga hidup sederhana supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan manusia dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Siapa ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan dan telah kita bahas pada pertemuan hari ini? Jadi teman-teman, intinya 5 sifat yang telah kita bahas ini adalah akhlak tercela ya, akhlak mazmumah yang tidak boleh kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu itu buruk berarti kita harus bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Kita tidak boleh untuk berfoya-foya, tidak boleh untuk ria, tidak boleh untuk sum'ah, tidak boleh untuk hasad, tidak boleh juga untuk takabur, ya teman-teman ya. Nah dari situ kita tidak boleh, banyak banget nih apa yang tadi sudah kita tampilkan kan, fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita, berita-berita yang beredar di lingkungan media sosial kita atau di lingkungan nyata kita, itu menjadi contoh, mungkin menjadi ibrah, pembelajaran buat kita agar kita tidak melakukan hal yang demikian. Ya teman-teman, intinya penyakit itu adalah penyakit yang ada di hati. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, ketika kita melakukan hal-hal akhlak mazmumah yang sudah kita bahas ini, itu mencerminkan bahwa keimanan kita, keislaman kita, dan ihsan kita itu belum kita terapkan, belum kita maksimalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman ya. Nah, solusinya gimana sih? Kita perbaiki hati kita cuci hati kita lihat, kita kacakan hati kita. Kira-kira hal apa sih yang harus kita keluarkan? Sifat-sifat tercela semuanya harus kita keluarkan agar hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi baik. Karena semua amal perbuatan, semua akhlak itu bermuaranya ada di hati, ya teman-teman. Kata Imam Al-Ghazali tentang hati Allah, inna fil qalbi jasadun, idza saluhat saluhat jasadun kulluhu, wa idza fasadat fasadat jasadun kulluhu. Iya Allah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita semua ini ada satu gumpalan darah yang apabila gumpalan darah itu baik maka baik semua, dan apabila gumpalan darah itu buruk maka buruk semua. Apa itu? Cuma satu, hati. Kalau dari hati kita itu baik, insya Allah kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang baik-baik. Tapi kalau ada di hati kita yang buruk, maka kita akan aplikasikan, kita akan lakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hati timbullah apa yang kita lakukan, dari hati timbullah apa yang kita kerjakan, ya teman-teman ya. Oke. Jadi sudah kita simpulkan semuanya ada bermuara di dalam hati, dan bagaimana kita bisa mengamalkan, kita bisa kita bisa mengamalkan ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa aplikasikan ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Oke, berikutnya Bu Nisa akan memberikan soal refleksi teman-teman. Jadi nanti tiap-tiap siswa akan mendapatkan satu lembar ini. Silakan kalian tulis nama dan kelas kalian. Kalian centang yang paling sesuai dengan diri kalian dan kalian berikan alasan. Ya, oke. Silakan Bu Nisa izin bagikan ya. Silakan diisi nama, kelas, dan kalian centang yang paling sesuai dengan diri kalian, dan kalian berikan
kita di ujung pembelajaran kita ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengisi refleksi ini untuk kedepannya menjadi penilaian yang bagus ya teman-teman ya. Oke, pertemuan berikutnya dari yang sudah kita bahas tadi, kita akan buat poster, kita akan buat quotes, kita akan buat infografis, kita akan buat mind maps, dan kita bisa buat cerita pendek atau video pendek atau kartun pendek ya teman-teman ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya.